Maaf, panjenengan dari mana? Tulungagung. Tulungagung sendiri. Panjenengan Kediri. Oh, bareng dari Tulungagung ya. Mengikuti Maneko. Sudah menyelesaikan dasar di rumah. Baru sedikit-sedikit, terus jenengan nekat ke sini. Kenapa bisa seperti itu? Wong baru belajar sedikit-sedikit kok jenengan sudah nekat gitu loh. Tahu saya dari YouTube. Sebenarnya ndak boleh begitu, Mas. Ya, ndak boleh. Dan saya kan sudah mengatakan hal ini berulang kali. Di YouTube itu berulang kali saya katakan ini. Apa yang sedang saya kaji, apa yang sedang saya praktekkan bersama ribuan poro kadang itu bukan hal yang sepele, Mas. Kalau hal sepele mestinya semua orang mampu. Semua orang bisa melakukan kan. Nyatanya kan tidak semua orang bisa melakukan. Artinya kan tidak gampang. Makanya saya berpesan, jangan gampang percaya dulu. Jangan gampang tertarik dulu. Simak dulu baik-baik. Maksudnya apa? Maksudnya supaya mengerti dan memahami apa arti maksudnya. Dan mengetahui kemana arah tujuannya. Dengan mengerti dan memahami apa arti maksudnya, serta mengetahui kemana arah tujuannya, jenengan akan ngerti, paham, dan tahu kalau ini tidak remeh gitu loh. Sehingga panjenengan tidak akan gampang mengambil keputusan, itu tidak akan gampang. Apa yang sedang saya kaji dan apa yang sedang saya praktekkan ini hanya dapat dilakukan oleh orang-orang yang sudah bertobat, Mas. Maka panjenengan masih muda. Panjenengan juga masih muda. Artinya untuk mengambil keputusan saya bertobat itu tidak gampang orang muda itu. Kecuali usianya sudah 60 ke atas itu. Mengambil keputusan saya bertobat gampang. Ya, karena apa? Karena 4 anasirnya sudah lemah. Nah, yang masih muda-muda ini kan 4 anasirnya masih kuat-kuat. Nah, maka pengkajian ini hanya dapat dipelajari oleh orang-orang yang sudah bertobat. Ya mungkin panjenengan bisa, bukan suatu hal yang mustahil, bisa-bisa saja bertobat. Tapi dikarenakan 4 anasirnya masih kuat, kan tidak menutup kemungkinan bisa kumat lagi. Nggak menutup kemungkinan bisa kumat lagi, karena masih muda. Keinginannya masih banyak. Satu itu. Yang kedua, terlebih lagi, apa yang sedang saya kaji, apa yang sedang saya praktekkan ini, itu puncaknya mati, Mas. Sekarang kita berbicara jelek. Kalau bagus sih untuk apa dibicarakan walau bagus. Sekarang kita berbicara jelek. Nah, terus seandainya panjenengan mencapai puncaknya Manekung, maka puncaknya Manekung adalah mati. Nah, ketika mengalami kematian itu, terus panjenengan tidak mau balik lagi ke dunia ini. Karena selama di dunia banyak beban kan. Nah, di sana nggak ada beban. Akhirnya tidak mau balik lagi ke dunia. Nah, terus kalau anak istri panjenengan nuntut saya, piye coba? Ora gampang loh, Mas. Ilmu mati sak jeroning urip ki ora gampang. Makanya saya berulang-ulang kali berpesan, jangan gampang percaya, jangan gampang tertarik, jangan terlalu cepat mengambil keputusan. Simak dulu baik-baik supaya mengerti dan memahami apa arti maksudnya,
serta mengetahui kemana arah tujuannya. Sebab tidak mungkin gitu loh, kita melakukan sesuatu yang belum kita pahami, kita melakukan sesuatu yang belum kita mengerti, kita melakukan sesuatu yang belum kita ketahui, itu tidak mungkin gitu loh Mas. Jadi logisnya itu, apa yang kita lakukan itu adalah sesuatu yang sudah kita mengerti, sudah kita pahami, dan sudah kita ketahui. Ini saya berulang-ulang kali loh mengatakan kata-kata ini bahkan di puluhan video kalau tidak salah itu. Tapi kenapa panjenengan kok masih tetap nekat saja gitu. Ya tidak apa-apa sih, saya bangga dengan tekad panjenengan yang sebegitunya, itu saya seneng gitu, seneng. Namun awas kalau jenengan kumat lagi, saya nggak tanggung jawab. Kalau sampai kumat lagi mengulangi masa lalu, itu maka sudah bertobat kan, masih melakukan hal-hal konyol seperti di masa-masa lalu. Ini namanya kan kumat lagi tuh. Saya enggak tahu urusannya loh itu ya. Karena panjenengan akan berurusan dengan hidup panjenengan sendiri. Bukan dengan saya gitu. Yang saya enggak pengen terjadi itu kan itu. Jadi jangan karena mengetahui tata caranya mudah, ringan, gampang, gratis, terus undang-undang nekat, itu jangan. Karena walaupun tata caranya gampang, mudah, ringan, gratis, tapi sesungguhnya yang dikaji itu bukan hal yang sepele gitu loh. Bukan hal yang sepele. Sebab apa? Sebab tidak bisa dipelajari oleh orang-orang yang belum bertobat. Tidak bisa dikaji oleh orang-orang yang otak atau pikirannya masih kotor, hati atau batinnya masih kotor, kelamin atau syahwatnya masih kotor. Itu enggak bisa mengkaji ini, enggak bisa. Hanya pusing aja. Mumet, isinya mumet. Penasaran, mumet, bingung. Pengkajian diri sejak zaman kakek nenek moyang kita dulu hingga sampai kapanpun itu sebenarnya tidak sulit, gampang, ringan, dan gratis. Kalau pengkajiannya sulit, berat, terus ada bayaran, ada tebusan itu bohong. Pengkajian diri yang sesungguhnya sejak zaman kakek nenek moyang kita hingga sampai kapanpun itu gampang, ringan, mudah, gratis. Hanya saja sebelum mengkajinya harus bertobat terlebih dulu. Artinya menghentikan seluruh masa lalu. Membuka lembaran buku yang baru yang masih kosong, yang masih polos. Itu sebelum mengkaji. Setelah di dalam pengkajian menjaga kebersihan otak atau pikirannya, menjaga kebersihan hati atau batinnya, dan menjaga kebersihan kelamin atau syahwatnya. Itu tok. Gitu. Selain itu nggak ada. Gitu. Itu pengkajian diri yang sesungguhnya. Lah untuk usia-usia muda, dua hal ini kan nggak gampang gitu loh. Untuk yang masih usia-usia muda, kalau memang bukan pilihan gitu ya, kalau bukan memang karena kesadarannya tergugah, itu nggak gampang gitu.
Kalau ditempuh dengan puasa, tirakat, bertapa, gampang. Gampang. Karena selesai puasa, selesai tirakat, selesai bertapa, merdeka lagi. Kalau ditebus dengan uang, ditebus dengan sesaji, gampang. Sesudah menebusnya dengan uang, sesudah menebusnya dengan sesaji, selesai itu kan kembali merdeka lagi. Artinya gampang kan? Kalau bisa ditebus, kalau bisa dipelajari, kalau bisa dikaji dengan pikiran yang tidak bersih, batin yang tidak bersih, syahwat yang tidak bersih, gampang. Tinggal asumsi saja apa yang keluar dari mulut saya, panjenengan asumsi. Apapun yang keluar dari mulut saya ketika kekadangan, jenengan asumsi. Selesai. Nah, ini tidak bisa ditempuh dengan cara seperti itu. Gitu. Jadi setidaknya itu harus menyelesaikan dasarnya terlebih dulu 3 level di rumah. Padahal itu simple gitu. Level 1, 2, dan 3, kunci the power level 1, kunci the power level 2, kunci the power level 3, itu kan simple. Pelajaran praktek, tapi ada pemahaman singkat di situ. Nah, ada pemahaman singkat yang bisa membangunkan kesadaran panjenengan yang sedang terlelap tidur. Terutama kunci the power level 2, yaitu Patrap Samadhi Mijil Sampurno. Di situ ada pemahaman singkat tapi padat. Hanya orang-orang yang berjantung tapi tidak memiliki hati, yang kesadarannya tidak tergugah ketika membaca realnya tentang Patrap Samadhi Mijil Sampurno. Nah, menyelesaikan 3 level itu, pemahamannya sudah cukup kuat itu. Artinya sangat memungkinkan pertobatan panjenengan tidak akan kambuh lagi, tidak akan kumat lagi. Jadi setelah panjenengan yang sudah sampai di sini, saya itu maunya jangan begitulah, gitu. Jangan begitu. Nah, kalau seperti itu kesannya itu panjenengan tidak menghargai pengkajian diri. Maka pengkajian diri itu adalah spiritual tertinggi. Pengkajian diri itu spiritual tertinggi. Nah, kalau panjenengan gerasa gerusu, terburu-buru, panjenengan itu terkesan tidak menghargai diri panjenengan sendiri yang akan dikaji. Yang ketiga, kalau memulai dari nol di sini, nanti panjenengan itu energinya terkuras. Dan ini sudah berulang kali saya katakan. Kalau mengikuti manekung atau gembleng, dimulai dari nol di sini, energi panjenengan akan terkuras. Keimanan panjenengan akan terbagi-bagi. Tenaga panjenengan akan terbagi-bagi. Ini udah berulang kali itu saya katakan. Satu sisi panjenengan harus manekung atau gembleng. Satu sisi lagi panjenengan harus menghafal bacaan-bacaan yang akan digunakan. Satu sisi lagi panjenengan harus menyimak motivasi-motivasi yang diberikan dengan baik. Maka manekung ini kegiatannya banyak. Kegiatan yang dilakukan di dalam manekung atau gembleng itu banyak.
Ketika patrap samadhi ada kegiatannya, kegiatan khususnya ada. Di luar patrap samadhi kegiatan khususnya ada. Maka panjenengan berwujud satu, dibagi-bagi sebegitu banyaknya dalam sekali waktu. Apa enggak melelahkan itu? Gitu loh. Asli apa yang saya katakan itu sebenarnya meringankan panjenengan gitu loh, memudahkan panjenengan. Tapi kalau panjenengan mau ya nggak apa-apa, monggo. Kalau panjenengan mau ya tidak apa-apa, monggo. Hanya saja kalau panjenengan tidak mematuhi motivasi-motivasinya, maka panjenengan akan berhadapan dengan jaka tolos. Masa lalunya wong edan bagu yang kejam banget. Kedua, setelah manekung atau setelah gembleng, pertobatan panjenengan kumat lagi, kambuh lagi, panjenengan akan berhadapan dengan guru sejati panjenengan sendiri. Yang apapun yang menjadi keputusannya tidak bisa dikomplain, tidak bisa diprotes, tidak bisa dilawan, apalagi ditolak. Nah, kalau panjenengan berani konsekuen di dua hal itu, monggo. Bagaimana Tulung Agung? Siap? Yang dari Kediri juga siap? Bagus kalau siap. Enggak siap bagaimana Wong sampean sudah terlanjur di sini? Yang sudah sampai di tahapan keempat manekung atau gembleng, yaitu patrap samadhi manunggal jati. Sejak kemarin ada berapa orang? Tiga orang. Panjenengan bertiga. Dikarenakan panjenengan sudah mencapai tahap keempat di dalam manekung atau gembleng, yaitu puncaknya, pelatihan puncaknya. Maka saya ingin memastikan apakah panjenengan sudah bisa hafal uraian tentang apa dan bagaimana itu wahyu pancagaib. Bisa hafal. Saya pengen dengar dari panjenengan satu persatu. Mulai dari panjenengan yang dari Cirebon, coba uraikan kepada saya, dengarkan saya dulu ya, supaya panjenengan tepat dengan apa yang saya mau. Sebentar Bapak, dengarkan saya dulu supaya panjenengan tepat jawabannya dengan yang saya maksud. Yeah. Coba untuk kadang yang dari Cirebon, sampaikan kepada saya uraian tentang apa dan bagaimana itu kunci. Maju sini, maju sini, maju sini. Maju lagi, mepet di meja. Untuk panjenengan yang dari Cirebon, dengar. Ya. Untuk panjenengan yang dari Cirebon, coba uraikan kepada saya tentang apa dan bagaimana itu kunci. Kunci adalah sama dengan mutmainah. Jangan pakai sama dengan. Kunci adalah kadang saya mutmainah. Atau kunci adalah saudara saya mutmainah. Jangan sama dengan. Seperti matematika saja. Kunci adalah mutmainah. Asal usulnya dari satu saripati
Sari-sarinya air, Ya, nggak pakai pati. Nah, pati itu kanji. Sari-sarinya air, tempatnya di mata, tugasnya untuk melihat, sikap dan sifatnya, sikapnya menyembahin kaula Gusti, sifatnya pasrah pada Gusti, menghadap kiblatnya ke timur, warnanya putih. Coba menghadap ke papan tulis, Bapak. Menghadap ke sana. Nanti diulang lagi, Pak. Iya, menghadap ke papan tulis dulu. Nah, coba dibaca. Apa dan bagaimana itu kunci? Kadang saya dari Cirebon. Kunci adalah mutmainah, asal usulnya dari sari-sarinya air, sikapnya menyembahin kaula Gusti, sifatnya pasrah pada Gusti, kiblatnya timur, rupanya putih, tempatnya di mata, tugasnya melihat. Simple kan? Kenapa tadi ribet? Grogi. Grogi. Tapi panjenengan yakin hafal? Apa? Udah apa? Makanya nggak pernah buka buku kan? Enggak. Karena merasa sudah hafal. Tapi kenapa ketik buka separuh gitu? Ya iya, karena makanya sering tidak membuka buku. Enggak, karena saya dengar saya dulu. Makanya jarang membuka buku kan, karena merasa yakin sudah hafal. Tapi ketika dites, ketika dicoba, jadi semrawut. Itu karena apa? Grogi. Tapi sekarang diulang lagi awal dari ujung sampai ke depan, sampai ke akhir ya. Boleh. Kunci adalah mutmainah. Asal usulnya dari air, sikap dan sifatnya. Sikapnya menembahin kaula Gusti. Sifatnya pasrah pada Gusti. Kiblatnya ada di timur. Nggak pakai ada. Kiblatnya menghadap ke timur. Kiblatnya timur, gitu aja. Kiblatnya timur. Rupanya putih. Tempatnya di mata. Tugasnya untuk melihat. Nah, nggak pakai untuk. Jadi yang saya tulis di sana itu tidak menggunakan bahasa makhluk ya. Bukan itu yang saya tulis di sana, itu bahasa roh. Untuk itu bahasa makhluk, itu untuk itu bahasa makhluk. Sama dengan, nah itu bahasa makhluk tadi, itu sama dengan, itu bahasa makhluk. Nah, coba ulangi dari awal. Kunci adalah mutmainah. Asal usulnya dari sarinya air. Sikapnya menembahin kaula Gusti. Sifatnya pasrah kepada Gusti. Kiblatnya timur. Rupanya putih. Tempatnya di mata. Untuk melihat. Tugasnya melihat. Nah, udah mundur dulu. Coba panjenengan yang di tengah, dari mana? Ambarama. Yang dari Ambarama, maju. Sesuaikan dengan apa yang saya maksud ya. Sesuaikan dengan apa yang saya maksud. Kadang saya dari Ambarawa. Coba uraikan kepada saya tentang apa dan bagaimana itu kunci.
Kunci adalah saudara saya mutmainah. Berasal dari sari-sarinya air. Tugasnya menyaksikan, bertempat tinggal di mata, sikapnya manembahing kawula Gusti, sifatnya pasrah kepada Gusti, kiblatnya timur, warnanya putih. Bukan warna, tapi rupa. Rupa dengan warna itu beda loh ya. Nah, kalau warna itu corak. Corak itu warna ya. Tapi kalau rupa ini tanpa corak. Rupa itu polos ya. Polos. Cara panjenengan menguraikan apa dan bagaimana itu wahyu pancagaib sangat sederhana sekali dan mudah dipahami. Walaupun urutannya tidak sesuai dengan yang saya tulis. Tapi itu yang saya mau itu seperti itu gitu. Yang saya mau itu. Yeah. Padahal ndak urutan loh jenengan tadi ya. Tapi penyampaiannya itu lugas. Lugas dengan bahasa yang dia mengerti sendiri gitu. Yang dia mengerti sendiri. Nah, yang saya mau itu seperti itu. Coba ceritakan atau uraikan kepada saya tentang apa dan bagaimana itu asmo. Asmo adalah hidup. Tugasnya menghidupi. Tempat tinggalnya di jantung. Sikapnya leburing kalau Gusti. Sifatnya mempersilahkan kuasa Gusti. Tempat tinggalnya di jantung. Warnanya jernih, rupanya jernih. Tugasnya Menghidupi. asal usulnya Dari zat maha hidup. Penjelasannya juga masih tetap bagus, hanya ada yang tertinggal. Artinya kurang hafal panjenengan. Padahal penguraiannya sudah lugas sekali. Penguraiannya sederhana, lugas. Hanya saja urutannya enggak urutan dan ada yang tertinggal. Itu karena grogi juga. Iya. Tapi kaos panjenengan militer kayaknya. Masa grogi sama wong edan bagu? Kaosnya doang. Terima kasih, coba mundur ke belakang. Panjenengan yang dari Bandung, maju. Panjenengan juga sudah sampai di tahapan keempat manekung, yaitu Patrap Samadhi Manunggal Jati, yang menjadi puncaknya manekung. Berani mati? Sebelum mati, saya ingin memastikan dulu panjenengan benar sudah mengenal diri apa belum. Maka coba uraikan kepada saya apa dan bagaimana itu kunci. Kunci adalah kadamku mutmainah. Asal usulnya dari sari-sarinya air. Sikapnya menembahi kawula Gusti. Sifatnya pasrah pada Gusti. Kiblatnya ke timur. Rupanya putih. Tempatnya di mata. Tugasnya melihat. Coba uraikan kepada saya tentang apa dan bagaimana itu Paweling. Paweling adalah kadamku alama, berasal dari sari-sarinya angin. Sikapnya meninggali kawula Gusti. Sifatnya menerima keputusan Gusti. Kiblatnya ke selatan, rupanya kuning. Tempatnya di hidung, tugasnya
mencium. Coba uraikan kepada saya tentang apa dan bagaimana itu asmo. Asmo adalah hidup, berasal dari roh maha suci hidup. Sikapnya lebur kaula Gusti, sifatnya mempersilahkan kuasa Gusti, kiblatnya ke tengah di dalam diri, rupanya bening, tempatnya di jantung, tugasnya menghidupkan. Coba uraikan lagi kepada saya apa dan bagaimana itu mijil. Mijil adalah kadangku amarah, berasal dari sari-sarinya api, sikapnya sampurnaning kaula Gusti, sifatnya merasakan kenyataan Gusti, kiblatnya ke barat, rupanya merah, tempatnya di telinga, tugasnya mendengar. Sampaikan kepada saya satu kali lagi tentang apa dan bagaimana itu singkir. Singkir adalah kadangku setia, berasal dari sari-sarinya bumi, sikapnya sampurnani pati lan uri, sifatnya menebar cinta kasih sayang Gusti, kiblatnya ke utara, rupanya hitam, tempatnya di lidah, tugasnya merasakan. Terima kasih. Panjenengan pengawal presiden ya? Bukan. Kok ndak grogi sama saya? Dan kadangan kita malam ini adalah tentang kekudangane Romo yang menempati posisi tertinggi sama dengan posisi-posisi tertinggi yang sudah saya uraikan beberapa hari yang lalu, termasuk kemarin malam. Kekudangane Romo tak lain dan tak bukan adalah perintah bagi seluruh manusia hidup. Manusia hidup diturunkan ke bumi dengan mengemban perintah untuk mengelola alam semesta seisinya, menjaga alam semesta seisinya, dan merawat alam semesta seisinya. Yang tiga-tiganya ini jika disimpulkan adalah menyempurnakan alam semesta seisinya. Itulah tugas manusia atas perintah Maha Suci. Artinya, kekudangane Romo sesungguhnya adalah perintah Romo atau perintah Maha Suci. Apa itu kekudangane Romo?
Satu, menjadi kitab suci sejati ada makna bagi sesama makhluk hidup. Artinya alam semesta seisinya ya. Yang kedua, menjadi wulangreh sejati bagi sesama makhluk hidup. Artinya alam semesta seisinya. Dan menjadi berbudi bawa laksana bagi sesama makhluk hidup. Artinya alam semesta seisinya. Itu adalah perintah Maha Suci bagi makhluk yang disebut manusia hidup. Perintah ini menempati posisi puncak tertinggi, sama dengan wicaksono atau kebijaksanaan, panguwoso atau kekuasaan diri, aku tuju yang sudah saya uraikan kemarin itu. Ya, ini posisinya sama di situ. Sebenarnya kitab suci sejati ada makna bagi alam semesta seisinya. Itu apa dan seperti apa sih? Ketika kita berkata-kata baik kepada orang, kepada hewan, kepada tumbuh-tumbuhan, kepada apapun, ketika kita berpikir positif, berpikir baik kepada apapun, sesungguhnya kita sedang sebagai kitab suci sejati ada makna. Namun, dikarenakan tidak ada pengkajian di dalamnya, misal ada pengkajian, tidak ada prakteknya, berhenti di pengkajian saja, nggak ada prakteknya, nggak dipraktekkan gitu, maka apapun yang keluar dari mulut kita itu melukai hati sesama makhluk hidup, mengecewakan sesama makhluk hidup, bukan menjaga alam semesta seisinya, bukan merawat alam semesta seisinya, bukan mengelola alam semesta seisinya, tapi menyakiti alam semesta seisinya, menyinggung alam semesta seisinya, melukai alam semesta seisinya, bahkan menghancurkan alam semesta seisinya. Itu yang dimaksud kitab suci sejati ada makna. Yang kedua, apa dan bagaimana yang dimaksud wulangreh sejati? Yang dimaksud wulangreh sejati, ketika kita memberikan motivasi kepada seseorang yang sedang terpuruk, ketika kita memberikan nasihat-nasihat kepada seseorang yang sedang membutuhkan nasihat, memberikan petunjuk kepada orang-orang yang sedang tersesat, memberikan payung kepada orang yang sedang kehujanan, memberikan makan kepada seseorang yang sedang kelaparan, memberikan pakaian kepada seseorang yang sedang telanjang. Sesungguhnya kita sedang sebagai wulangreh sejati. Namun dikarenakan tidak ada pengkajian di dalamnya, semisal ada pengkajian di dalamnya, namun tidak ada prakteknya, maka kejadiannya bukan merawat, menjaga, mengelola alam semesta. Justru menyakiti alam semesta
seisinya, melukai alam semesta seisinya, menyinggung alam semesta seisinya, menghina alam semesta seisinya, bahkan menghancurkan alam semesta seisinya. Lalu apa dan bagaimana yang ketiga? Yaitu berbudi bawa laksana. Berbudi bawa laksana. Ketika kita bisa menghormati tempat-tempat keramat, tempat-tempat budaya, tempat-tempat cagar budaya, tempat-tempat yang dikeramatkan, tempat-tempat yang digunakan untuk beribadah, menghormati tetangga kita, menghormati istri kita, menghormati suami kita, menghormati anak-anak kita, menghormati saudara-saudara kita, orang tua kita, yang lebih tua dari kita, yang sebaya dengan kita, yang lebih muda dari kita. Semuanya kita hormati, berarti pada saat itu kita sedang sebagai berbudi bawa laksana. Namun dikarenakan tidak ada pengkajian di dalamnya. Semisal ada pengkajian di dalamnya, namun tidak ada prakteknya. Gitu. Maka kejadiannya bukan merawat, mengelola, dan menjaga alam semesta, melainkan meremehkan, menghina, mencemari, melukai, menyakiti, bahkan menghancurkan alam semesta seisinya. Artinya, jika apapun yang kita lakukan, di dalamnya tidak ada pengkajian dan tidak ada prakteknya, kita sama sekali tidak menjalankan tugas dari Maha Suci yang ditugaskan kepada kita sebagai dutanya Tuhan di muka bumi ini. Dan posisi inilah yang dimaksud sampah dunia oleh alam semesta. Alam semesta memandang kita adalah sampah dunia yang sewaktu-waktu pasti akan disapu jagat. Itulah 3 kekudangane Romo yang saya maksud di sana. Sesungguhnya tanpa pencerahan yang saya uraikan malam ini, yang saya sampaikan malam ini, sesungguhnya semua manusia itu melakukan itu, gitu loh. Melakukan 3 kekudangane Romo. Gitu. Sesungguhnya itu disadari nggak disadari, ngerti nggak ngerti, paham nggak paham, tahu nggak tahu, disadari atau tidak disadari. Sesungguhnya gerak-gerik seluruh manusia hidup itu adalah 3 kekudangane Romo. Namun dikarenakan tidak ada pengkajian di dalamnya, misal ada pengkajian di dalamnya, tidak ada prakteknya, maka tidak tepat sasaran, gitu loh. Nggak tepat sasaran, tidak sesuai dengan perintah. Karena ada politik di dalamnya. Jangankan melakukan kebaikan, melakukan keburukan saja di politik. Nah, ini yang menjadikan tidak tepat sasaran. Jadi tidak ada satupun kelakuan kita yang tidak kita politik, itu enggak ada. Ini yang menjadikan setiap gerak-gerik kita tidak sesuai, tidak tepat kepada sasarannya. Makanya saya beri motivasi agar supaya tepat sasaran, tak perlu neko-neko. Tidak perlu yang lain-lain. Karena yang lain-lain akan menciptakan kemungkinan otak kita berasumsi. Nah, kalau otak kita sudah berasumsi, hati kita pasti akan bermanipulasi.
Nah, agar supaya terhindar dari kebiasaan ini, maka tidak perlu melakukan itu dan ini. Tak perlu neko-neko, tidak usah macam-macam. Cukup nikmati rasanya kelakuan diri dengan kesadaran cinta kasih sayang hidup. Selesai. Nah, dengan apa yang sudah saya sampaikan ini, jadi sesungguhnya tidak ada manusia jahat, itu nggak ada. Ya, manusia jahat, manusia berdosa, manusia tidak beradab, terus apa lagi? Manusia bejat, itu nggak ada sesungguhnya. Karena apa? Karena apa yang dia lakukan adalah kekudangannya Romo. Apa yang dia lakukan itu adalah perintah Romo dan yang menggerakkan Romo. Gitu loh. Maka sebab itu saya pernah berpesan dengan sebuah motivasi, jangan sekali-kali mencari-cari kesalahan orang lain, jangan sekali-kali menghakimi orang lain, apalagi sampai mengadili. Karena apa? Karena apapun dan bagaimanapun dia itu sedang menjalankan perintah dari Romo dan yang menggerakkan Romo sendiri. Hanya saja dikarenakan tidak ada pengkajian di dalamnya. Nah, ini perkaranya perkara itu tok aslinya. Nah, karena tidak ada pengkajian di dalamnya atau ada pengkajian namun tidak dipraktekkan gitu, nggak ada prakteknya, berhenti di pengkajian saja, maka kejadiannya tidak sesuai, kejadiannya tidak tepat, kejadiannya tidak sama gitu. Perkaranya hanya itu tok. Misal contoh, agar supaya panjenengan lebih klik lagi. Lebih klik lagi. Tentang efek kejadian jika tidak ada pengkajian di dalamnya atau ada pengkajiannya namun tidak ada prakteknya. Nah, di sini. Misal contoh. Saya menjalankan perintah dari Romo untuk membunuh Kadang dari Bandung. Ini kalau diasumsi mengerikan kan? Kalau diasumsi mengerikan kan? Membunuh ini ceritanya. Saya diperintah Romo untuk membunuh Kadang dari Bandung. Kalau diasumsi sangat mengerikan. Mungkin telinga kanan, wah ini bisa hukum urusannya. Telinga kiri, nah mungkin, ini viral ini nanti di TikTok. Nah, dan macam-macam ini hasil asumsinya ya. Lah, perintah Romo ini kan kekudangannya Romo itu. Kekudangannya Romo itu. Kalau tidak ada pengkajian di dalamnya dan tidak ada praktek dari apa yang dikaji itu, maka kejadiannya saya membunuh wujudnya Kadang dari Bandung. Perintah dari Romo adalah membunuh Kadang dari Bandung. Perintahnya itu bunuh wujudnya Kadang, enggak seperti itu loh ya. Perintahnya saya diperintah untuk membunuh Kadang dari Bandung. Itu perintahnya. Nah, ini kalau diasumsi amat sangat mengerikan. Kalau tidak ada pengkajian di dalamnya, atau ada pengkajian namun tidak ada prakteknya, maka yang terjadi wujud saya akan membunuh wujudnya Kadang dari Bandung. Padahal Romo memerintah saya itu untuk membunuh ego, pamrih, arogannya Kadang dari Bandung.
Seperti itu. Lah, dikarenakan saya sedang melakukan atau menjalani perintah Romo yang memerintahkan saya untuk membunuh ego pamrih arogannya kadang dari Bandung, maka yang akan terjadi, saya berlaku sebagai kitab suci sejati ada makna, berlaku sebagai Wulang Res sejati, dan berlaku sebagai berbudi bawa laksana. Tersebutlah kadangan. Nah, ini kadangan ini namanya. Bisa paham ya? Itu salah satu contohnya seperti itu. Kalau yang tidak ekstrim ngapain diceritakan tidak ekstrim? Saya senangnya yang nyeritain yang ekstrim-ekstrim gitu. Artinya selain hal itu juga sama, sesungguhnya itu seperti itu. Karena apa? Karena inti perintahnya adalah menjaga, mengelola, dan merawat alam semesta agar bisa mencapai kesempurnaan. Intinya kan di situ. Nah, menjaga, mengelola, merawat, ada enggak istilah menghancurkan, merugikan, menyakitkan, mengotori atau mencemari atau membunuh, ada enggak dari kata-kata merawat, menjaga, mengelola ini tadi? Kan tidak ada. Selain membunuh, berbohong. Romo memerintahkan saya untuk berbohong kepada kadang dari Bandung. Itu pun sama. Kalau tidak ada pengkajian di dalamnya, atau ada pengkajian namun tidak ada prakteknya, kejadiannya raga saya membohongi kadang dari Bandung. Padahal berbohong yang dimaksud tidak seperti itu. Ini rumit di situ. Makanya agar supaya tidak mengalami rumit, cukup nikmati rasanya kelakuan diri dengan kesadaran cinta kasih sayang hidup. Hanya dengan seperti itu. Karena jika tidak, nanti akan masuk ke dalam asumsi otak, lalu kita manipulasi, dan kita akan melakukan politik, dan politik. Gitu loh. Jadi, satu misal, ada pergerikan di dalam diri untuk melakukan penipuan. Tak usah di ngapa-ngapain. Nikmati rasanya kelakuan diri dengan kesadaran cinta kasih sayang hidup. Ada gerak dari dalam diri berbohong. Tak usah di ngapa-ngapain, nikmati saja rasanya kelakuan diri dengan kesadaran cinta kasih sayang hidup. Ada gerak di dalam diri untuk bekerja, tak perlu di ngapa-ngapain, cukup nikmati rasanya kelakuan diri dengan kesadaran cinta kasih sayang hidup. Ada gerak dari dalam diri untuk nganggur, tak perlu di ngapa-ngapain, cukup nikmati rasanya kelakuan diri dengan kesadaran cinta kasih sayang hidup. Hanya itu kita bisa mempraktekkan kitab suci sejati ada makna, Wulang Res sejati, dan berbudi bawa laksana. Tanpa itu, otak kita adalah bentuk kecerdasan yang dimaksud Tuhan. Artinya sudah pasti akan melampaui batasan-batasan Tuhan. Jika tidak seperti itu. Saking cerdasnya, tidak ada sesuatu apapun yang tidak akan diasumsi oleh otak kita. Saking cerdasnya gitu loh. Makanya kecerdasannya yang sudah melampaui Tuhan ini harus kita hentikan. Caranya menghentikan seperti yang sudah saya motivasikan, yaitu nikmati rasanya kelakuan diri dengan kesadaran cinta kasih sayang hidup. Itu adalah satu-satunya cara terbaik
terhebat untuk menghentikan kecerdasan otak kita agar tidak mengasumsi apapun. Ketika 3 kekudangannya Romo dikaji dan dipraktekkan oleh manusia hidup, berarti manusia hidup itu telah menjalankan tugasnya, yaitu mengelola, menjaga, merawat alam semesta seisinya agar bisa mencapai kesempurnaan. Maka di dalam otaknya ada singgasana yang disebut Baitul Makmur. Di dalam dadanya ada singgasana yang disebut Baitul Muharram. Dan di dalam cawetnya ada singgasana yang disebut Baitul Muqaddas atau Maqdis. Yang ketiga-tiganya adalah tempat atau kantornya Maha Suci. Nah, kalau manusia hidup menjalankan di setiap harinya, di sepanjang harinya, manusia hidup ini selalu menjalankan tugasnya dengan baik, yaitu menjaga, mengelola, merawat alam semesta agar dapat mencapai kesempurnaan. Nggak ada capeknya, tidak ada jenuhnya, tidak ada ragunya, dan tidak ada takutnya. Karena apa? Karena yang dimaksud Tuhan, kalau tidak sedang duduk di Baitul Makmur, dia duduk di Baitul Muharram. Kalau tidak duduk di Baitul Muharram, dia akan duduk di Baitul Muqaddas. Kalau nggak duduk di Baitul Muqaddas, dia akan duduk di Baitul Makmur. Seperti itu terus. Pindah, terus seperti itu. Sesuai situasi dan kondisi kita. Jika situasi dan kondisi kita adalah situasi dan kondisi otak, maka yang dimaksud Tuhan akan bersinggasana di otak. Jika situasi dan kondisi kita adalah situasi dan kondisi hati, maka yang dimaksud Tuhan akan bersinggasana di Baitul Muharram. Kalau situasi dan kondisi kita sebagai kelamin atau syahwat, maka Maha Suci atau yang dimaksud Tuhan akan bersinggasana di Baitul Muqaddas. Artinya, kenapa saya katakan tidak capek? Jika apa yang kita mau terbesit di otak, maka apa yang kita mau itu akan terjadi. Ketika situasi dan kondisi kita adalah situasi dan kondisi otak atau pikiran. Jika kita punya kemauan, punya maksud, punya keinginan, pasti akan terlintas di otak sebagai pemikiran. Dan apapun yang terlintas di otak berupa pemikiran itu, maka akan menjadi kenyataan. Kalau situasi dan kondisi kita sebagai situasi dan kondisi hati atau batin, jika sampai ada kemauan, keinginan, kebutuhan, kepentingan, atau maksud, dan itu pasti akan terbesit di hati sebagai batin, terbatin di hati. Nah, apapun yang terbatin di hati itu akan menjadi kenyataan. Nah, kalau sudah seperti mau capek bagaimana? Itu enggak nunggu baca mantra dulu, itu enggak.
Begitu terlintas terjadi, terlintas terjadi, terpikir terjadi gitu maksudnya, terbatin terjadi. Namun jika yang bertahta di otak itu adalah ego, maka kehancuran yang akan terjadi. Kalau yang bertahta di Baitul Muharram itu adalah pamrih, kehancuran yang akan terjadi. Kalau yang bertahta di kelamin itu adalah arogan, kehancuran yang akan terjadi. Artinya capek kita. Sebab karena itu dikatakan, setiap putra kekudangannya Romo, yang kelakuan di setiap harinya adalah sebagai kitab suci sejati ada makna. Sebagai wulang res sejati, sebagai berbudi bawa laksana, maka di setiap besitan pikirannya, besitan hatinya, besitan syahwatnya adalah mijilake Romo. Menyatakan Romo atau mewujudkan Romo. Nah ini puncak tertinggi. Mengerikan di situ, mengerikan. Lebih mengerikan lagi kalau tidak ada pengkajian di dalamnya. Tidak ada prakteknya di dalamnya. Lebih mengerikan lagi. Pertanyaan saya, di puncak ketinggian ini, kalau panjenengan jeli menyimaknya tadi, panjenengan mestinya bisa menjawab pertanyaan saya. Dengan apa yang sudah saya sampaikan tadi, maka prakteknya menjadi kitab suci sejati ada makna seperti apa coba? Kata-kata yang baik. Apalagi salah satunya itu kitab suci sejati ada makna. Untuk mempraktekkan kitab suci sejati ada makna, untuk menjadi kitab suci sejati ada makna, kita harus apa dan harus bagaimana coba? Itu jenengan putus asa itu namanya. Langsung ngambil jalan pintas. Menjaga, mengelola, merawat alam semesta dan isinya. Panjenengan masih seperti kemarin malam, enggak kurang baik nyimaknya. Kan tadi sudah saya sampaikan dengan jelas. Untuk mempraktekkan kitab suci sejati ada makna, atau menjadi kitab suci sejati ada makna, kita harus berpikir positif atau berpikir baik. Ndak buruk sangka, ndak negatif thinking, ndak berkata-kata yang jelek, buruk, menyakiti orang lain, menyinggung orang lain. Itu adalah praktek atau kelakuan menjadi kitab suci sejati ada makna. Yang kedua, untuk mempraktekkan wulang res sejati atau menjadi wulang res sejati, kita harus apa dan bagaimana?
Kenapa bisa seperti itu? Berarti dimensi panjenengan, situasi dan kondisi panjenengan masih sama seperti kemarin malam. Untuk melakukan wulangres sejati atau menjadi wulangres sejati, maka kita harus memberi motivasi, inspirasi, contoh yang baik, memberikan payung kepada orang yang sedang kehujanan, itu salah satunya. Memberikan makan kepada orang yang sedang kelaparan, memberikan pakaian kepada orang yang sedang telanjang, memberikan tongkat kepada orang yang buta, itu salah satunya. Kan tadi sudah saya uraikan seperti itu. Astagfirullahaladzim. Lah terus untuk melakukan berbudi bawa laksana atau menjadi berbudi bawa laksana, kita harus apa dan bagaimana? Menjaga dan menghormati tempat-tempat ibadah, menjaga dan menghormati cagar budaya, menjaga dan merawat cagar budaya dan budaya itu sendiri. Ya sudah benar, tapi ada menjaganya. Itu menjaga itu sudah tidak masuk ke dalam berbudi itu, karena itu sudah aturan itu. Untuk menjadi berbudi bawa laksono adalah menghormati. Intinya menghormati kedua orang tua, menghormati anak istri, menghormati anak suami, tetangga, menghormati sesama makhluk hidup. Seperti itu. Paham? Tapi itu tidak semua orang bisa melakukan. Tidak semua orang bisa melakukan. Dibutuhkan perjuangan, pengorbanan, dan pengabdian berpuluh-puluh tahun untuk bisa menjadi kitab suci sejati ada makna. Jika dangkal wawasannya, tidak akan bisa. Artinya tidak semua orang bisa melakukan, kan? Orang-orang tertentu yang mampu melakukannya. Orang-orang yang pernah keliling dunia yang mampu melakukannya. Untuk menjadi wulangres sejati, tidak semua orang bisa. Karena dibutuhkan setidak-tidaknya S3, S2, S4, S5 ada, S5, S7 ada. Nah, kalau belum pernah meraih sarjana, tidak akan bisa memberikan motivasi kepada siapapun. Paling shock ya, melihat temannya mengalami bangkrut, ikut shock di situ. Boro-boro ngasih motivasi, kira-kira ya enggak? Artinya tidak semua orang bisa melakukan. Untuk menjadi berbudi bawa laksono sama. Tidak semua orang bisa melakukan. Hanya orang-orang kaya raya, hanya orang miliarder yang bisa melakukan. Boro-boro ngasih payung sama orang yang sedang kehujanan. Wong dirinya aja payungnya pakai daun talas. Hah?
Orang miskin kan gitu. Artinya tidak semua orang bisa melakukan. Hanya orang-orang tertentu yang bisa melakukan. Tapi teknik yang dimotivasikan oleh wong edan bagu, tidak ada satupun orang yang tidak bisa melakukan. Yaitu menikmati rasanya kelakuan diri dengan kesadaran cinta kasih sayang hidup. Tanpa modal, bukan? Nah. Hanya dengan menikmati rasanya kelakuan dirinya sendiri dengan kesadaran cinta kasih sayang hidup, tidak perlu titel sarjana untuk menjadi kitab suci sejati ada makna. Tidak perlu keliling dunia untuk bisa menjadi kitab suci sejati ada makna. Tidak perlu menjadi orang kaya raya untuk bisa menjadi kitab suci sejati ada makna. Untuk bisa menjadi wulang res sejati pun sama. Tidak perlu perguruan tinggi. Tidak perlu ratusan pondok pesantren, tidak perlu. Untuk menjadi berbudi bawa laksono, sama. Tidak perlu jadi miliarder dulu, dan lain sebagainya. Karena apa? Karena Maha Suci sendiri yang melakukan. Kita hanya digerakkan oleh Maha Suci itu sendiri. Saya sekolahnya SR sampai kelas 2. Kelas 2 SR saya. Naik langsung ke SD kelas 3. Masuk SD kelas 3 dari SR itu kan SR tutup, ganti SD kan. Masuk SD itu saya langsung kelas 3. Masuk SD kelas 3, baru 3 bulan disekores, terus malu lagi untuk masuk sekolah, akhirnya enggak sekolah sama sekali. Tapi bahasa kitab manapun saya kuasai. Beberapa bahasa suku pun saya kuasai. Nah, enggak perlu kan S banyak itu tadi. Hanya dengan menikmati rasanya kelakuan sendiri dengan kesadaran cinta kasih sayang hidup. Itu tulisan asli, tulisan tangan saya. Dengan model huruf seperti itu saya nggak bisa. Itu tulisan SR itu. Ya, zaman sekarang kan ada tulisan A kecil, nggak ada di zaman dulu, nggak ada. Bisa ngono kuwi wes. Nah seperti itu dah. Nah, itu tulisan SR itu. Kalau panjenengan pernah melihat tulisan seperti itu, berarti orang SR itu. Sekolah rakyat. Nah. Selanjutnya, hafal uraian tentang apa dan bagaimana itu wahyu pancagaib yang tak lain dan tak bukan adalah dirinya sendiri, berarti tandanya sudah kenal dengan dirinya sendiri. Mengenal dirinya sendiri yang berarti hafal penguraian satu-satunya persatu-satunya. Setiap gerak-gerik panjenengan adalah sebagai kitab suci sejati ada makna, sebagai wulang res sejati, sebagai berbudi bawa laksana. Artinya dimanapun, sampai kapanpun, panjenengan akan selalu bisa membawa diri, menempatkan diri, menyesuaikan diri, dan menjaga diri. Lah,
bagian, ketujuh bagian diri panjenengan yang sudah saya bahas tentang 7 aku kemarin malam. Nah, inilah alat panjenengan mengelola, menjaga, merawat, dan menyempurnakan alam semesta seisinya. Misal contoh, dengan hafalnya apa dan bagaimana wahyu pancagaib, penguraiannya. Ketika panjenengan mempunyai karma tentang air, pasti panjenengan langsung connect apa yang berkaitan dengan air. Nah, langsung connect ya. Ketika panjenengan berhadapan dengan karma terkait air, kita bisa langsung connect. Dikarenakan ada koneksi, ada sambungan, maka kita bisa melakukan komunikasi. Contoh, kunci kadangku mutmainah. Asal usulnya dari sari-sarinya air. Sikapnya manembahing kawula Gusti. Sifatnya pasrah kepada Gusti. Kiblatnya timur, rupanya putih, tempatnya di mata, tugasnya melihat. Jeneng sira mijila. Nah, terus mau apa jenengan ini? Dengan air tersebut mau apa? Atau ketika kita berhadapan dengan karma terkait angin. Ketika sedang berhadapan dengan karma tentang angin, sudah pasti kesadaran kita langsung terkoneksi. Ngerti, paham, tahu maksudnya ya. Bagian diri kita dari 7 aku ini mana yang berurusan dengan angin. Maka kita bisa melakukan komunikasi di situ. Paweling kadangku aluamah. Asal usulnya dari sari-sarinya angin. Sikapnya manunggaling kawula Gusti, sifatnya menerima keputusan Gusti. Kiblatnya utara, rupanya kuning, tempatnya di hidung, tugasnya mencium. Jeneng sira mijila. Mau apa panjenengan dengan angin ini? Tinggal ngomong. Begitu juga selanjutnya. Lah ini pentingnya motivasi ini saya berikan sama panjenengan. Ini pentingnya motivasi ini saya tekankan kepada panjenengan. Karena 7 aku inilah alat kita untuk menjaga, mengelola, merawat, dan menyempurnakan alam semesta. Seisinya sesuai maksudnya Maha Suci, nggak sesuai dengan maksud kita gitu. Kalau dalam bahasa religiusnya sesuai dengan firman Tuhan gitu. Bukan kehendak kita, bukan firman kita. Nah, kalau penguraian tentang wahyu pancagaib, tentang apa dan bagaimana wahyu pancagaib dan wahyu pancalaku ini sudah panjenengan kuasai, nggak akan capek, panjenengan itu nggak akan capek. Di dalam berusaha, tinggal diam. Ketika bersamadi setelah melakukan patrap, usaha bentuk-bentuk usaha di luar patrap samadi, tinggal menikmati rasanya kelakuan diri dengan kesadaran cinta kasih sayang hidup. Mana capek seperti itu?
ada kebutuhan, ada keinginan, ada maksud, pasti terbesit. Nggak usah diapa-apain. Pasti terbesit. Terbesitnya kalau nggak di otak, pasti di hati. Kalau nggak di hati, pasti di kelamin. Kalau nggak di kelamin, pasti di otak. Seperti itu terus. Terbesitnya itu. Dan ketika itu terbesit, maka terjadilah. Ketika itu terlintas, maka terjadilah. Capeknya di mana kalau sudah seperti itu? Gitulah. Namun kejadian ini tidak akan menjadikan panjenengan jumawa. Kejadian ini tidak akan menjadikan panjenengan sombong. Karena apa? Karena ada kebijaksanaan, ada kekuasaan. Itu ya tadi ya sudah. Ini makanya setara di sini, gitu loh. Nah, kalau ini dikuasai oleh orang yang ininya belum bersih, ininya belum bersih, ininya belum bersih, tobatnya kumat, tobat lagi kumat, nggak bisa. Kenapa kok nggak bisa? Pasti ujungnya akan jumawa, pasti ujungnya akan tersesat, pasti ujungnya akan sombong, gitu loh. Makanya Maha Suci ndak menjadikan, gitu. Ketika kita dihadapkan dengan karma air, berarti pada saat itu Romo memberikan sarana untuk mijilake Romo. Nah, caranya mijilake Romo apa? Aku yang mana yang berkaitan dengan air ini? Nah, ketika aku yang berkaitan dengan air ini, kita koneksikan dengan air, berarti kita sudah mijilake Romo di situ. Nah, karena Romo yang mijil, maka kejadiannya adalah kesempurnaan. Selain kesempurnaan, tidak ada. Yang dari Cirebon bisa dengar. Itu pentingnya saya menekankan motivasi tentang ini kepada panjenengan. Nah, kalau panjenengan belum menguasai ini, nanti selesai manekung, pulang, panjenengan tidak bisa membuktikan apa yang saya motivasikan, itu tidak bisa kalau belum menguasai ini. Karena sama halnya belum mengenal diri. Ada yang lebih konyol dari itu, ada. Apa yang sudah saya sampaikan tadi konyol kan? Untuk pemikiran awam konyol kan? Ada yang lebih konyol dari itu. Nah, ada yang lebih konyol dari itu. Apa yang lebih konyol dari itu? Ketika asmo yang tak lain dan tak bukan adalah hidup kita, merasa sudah cukup kehidupannya di dunia, dia pasti akan kembali nih. Ya. Kalau dia merasa sudah cukup, udah selesai tugasnya di dunia ini, maka dia akan kembali. Kembali kemana? Kembali kepada asal-usulnya. Asal-usulnya apa dan di mana? Asal-usulnya adalah Maha Suci. Karena dia adalah datnya Maha Suci. Berarti dia akan kembali kepada Maha Suci sebagai datnya Maha Suci. 6 aku lainnya tahu. Termasuk aku ketujuh yang sebagai Maha Suci kan. Tahu. Dan ketika hidup kita merasa tugasnya sudah selesai dan hendak pulang, maka ke-6 aku lainnya bisa melakukan palungguh panutup.
lungguh, ndak jadi dia pulang, duduk lagi. Lebih konyol kan? Lah terus kapan matinya kalau seperti itu? Baru batuknya yang nongol itu, duduk lagi dia, kembali lagi. Kalau diperintah oleh yang 5 belum tentu tunduk. Ya. Karena apa? Karena lebih rendah dari dia. Raga dan 4 anasir kan lebih rendah dari hidup. Mereka berlima yang merintah, ya nggak digubris. Tapi di balik 5 ini ada Maha Suci. Nah, akhirnya si hidup, iya ya, rumahku kan di dalamku sendiri, bukan keluar. Jadi dia balik lagi. Nah, kalau sudah seperti itu, kapan matinya? Ini yang dimaksud langgeng atau abadi. Jika panjenengan berjuang hingga titik darah penghabisan, mempertahankan kebersihan Baitul Makmur, kebersihan Baitul Muharram, kebersihan Baitul Muqaddas. Kalau Baitul Makmur kebersihannya tidak terjaga, Baitul Muharram kebersihannya tidak terjaga, Baitul Muqaddas kebersihannya tidak terjaga, aku yang ketujuh ini tertutup noda. Ya, aku yang ketujuh ini tertutup noda. Sehingga hidup tidak mampu menembus. Ngertinya asal usulnya ada di luar diri. Gitu loh. Ngertinya asal usulnya ada di luar diri. Makanya dia keluar meninggalkan wujud. Karena dia tidak melihat asal usulnya ada di balik dia sendiri. Itu yang dimaksud mati yang menjadi momok paling menakutkan oleh seluruh manusia hidup. Takut mati, ada fasilitas untuk tidak mengalami mati, malah tidak mau. Berarti kan tidak takut mati aslinya kan ya. Justru mempercepat mati. Gitu. Jadi aslinya kejadiannya itu seperti itu. Kenapa hidup kok keluar dari jasad? Karena hidup tidak melihat asal usulnya ada di dalam dirinya. Makanya dia keluar. Nah, kalau dia melihat bahwa asal usulnya ada di dalam dirinya, bagaimana mungkin dia keluar kan? Logika saja gitu. Nah, kalau hidup senantiasa bersatu dengan Maha Hidup, maka yang selalu keluar adalah Romo yang 4. Romo sebagai kunci, Romo sebagai paweling, Romo sebagai mijil, dan Romo sebagai singkir. Ini udah menyelesaikan. Itu sudah nggak ada yang tidak bisa terselesaikan, itu nggak ada. Manusia hidup mampu menguasai 4 elemen ini, nggak ada yang bisa menyelesaikan. Karena alam semesta seisinya itu kandungan dari 4 elemen ini sebenarnya. Nggak ada elemen-elemen lain, itu nggak ada. Hanya 4 elemen itu aja. Itulah isinya alam semesta. Nah, rajanya, keempat raja yang merajai 4 elemen itu ada di dalam diri kita. Paham nggih? Yang dari Cirebon usahakan tidak grogi ya. Nah, dikhawatirkan dong, ini sedang zamannya kan? Zamannya. Lagi naik motor,
mengendarai motor, datang tornado. Tahu tornado enggak? Tornado itu bukan merek kendaraan loh ya. Tornado itu pentil muter. Nah, nah kalau jenengan grogi bagaimana nanti? Motor baru tinggal pinggir jalan, diangkat sama tornado nanti kalau jenengan grogi. Supaya tidak mudah grogi, usahakan selesai bersamadi. Kalau menggunakan mijil loh ya, nah, palungguh panutupnya harus sampai ketemu plong, ya. Harus sampai ketemu lega palungguh panutupnya, supaya tidak gampang grogi. Lah makanya. Nah itu adanya dikurangnya melakukan palungguh panutup. Kalau palungguh pambuka itu ndak ngaruh ya. Yang bisa yang ada pengaruhnya dengan wujud kita, dengan raga kita adalah palungguh panutup. Misal contoh menghadapi sesuatu kok gentar gitu. Nah, itu bisa diselesaikan dengan palungguh panutup. Ya. Melakukan sesuatu ragu, nah itu bisa diselesaikan dengan palungguh panutup. Latihannya ketika selesai melakukan patrap samadhi. Jika menggunakan mijil. Nah, kalau menggunakan mijil berarti harus ada akhir palungguh panutup kan. Nah, palungguh panutupnya ini harus benar-benar tenang. Ya, harus benar-benar tenang. Jadi jangan masih setengah-setengah terus buyar gitu, jangan. Paham? Kalau sudah paham, kadangan malam ini saya cukupkan. Nanti kita sambung kali lain. Motivasi dari saya untuk panjenengan yang dari Tulungagung, untuk panjenengan yang dari Kediri, dan untuk panjenengan yang dari Ponorogo. Ingat, apa yang sedang panjenengan kaji ini bukan recehan loh ya. Ini puncaknya spiritual. Dan selama menekung, isi waktu-waktu luang panjenengan untuk menghafal penguraian tentang apa dan bagaimana itu wahyu pancagaib dan wahyu pancalaku. Karena itu adalah jati diri panjenengan. Kalau panjenengan sampai tidak hafal, panjenengan tidak akan bisa membuktikan apa yang keluar dari mulut saya ketika kita sedang kadangan seperti ini. Karena tidak ada yang digunakan. Untuk yang di tahapan keempat, yaitu manunggal jati, bisa lakukan patrap samadhi manunggal jati sekali lagi.